Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan pelajari tentang teorema hukum Ohm. Di sini saya Muhammad Jeffrey Wahyudi dengan NIM 18518244019. Nah, kemudian materi-materi yang akan kita bahas adalah yang pertama itu bagaimana sih bunyi dari hukum Ohm itu, yang kemudian rumus hukum Ohm itu seperti apa, kemudian konsep dalam hukum Ohm itu kayak gimana sih, dan kemudian ada contoh soal dari hukum Ohm dan cara penyelesaiannya, dan yang terakhir adalah bentuk pengaplikasian dari hukum Ohm itu seperti apa. Baiklah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita pertama akan mengenal apa sih itu hukum Ohm. Bunyinya seperti apa? Nah, di sini hukum Ohm atau bunyi dari hukum Ohm sendiri adalah besar arus listrik yang mengalir melewati sebuah penghantar atau konduktor akan selalu berbanding lurus dengan beda potensial atau tegangan yang diterapkan kepadanya dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi di sini kita sudah mengetahui ada 3 besaran dalam hukum Ohm. Yang pertama adalah ada arus listrik, kemudian ada tegangan, kemudian ada hambatan. Nah, hukum Ohm ini ditemukan oleh seorang ahli fisika dari Jerman yang bernama George Simon Ohm pada tahun 1787 sampai 1854. Nah, hukum Ohm digunakan untuk menghitung tegangan listrik, hambatan listrik, atau kuat arus listrik dalam rangkaian listrik. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa itu hukum Ohm, di sini kita akan mencoba mengetahui atau mempelajari tentang rumus dari hukum Ohm itu sendiri. Nah, di sini kita kan tadi sudah mengetahui bahwa dalam hukum Ohm itu ada 3 buah besaran. Yang pertama adalah tegangan yang disimbolkan dengan huruf V, kemudian ada arus yang disimbolkan dengan huruf I, kemudian ada hambatan yang disimbolkan dengan huruf R. Nah, ketiganya ini kita dapat masukkan ke dalam segitiga istimewa, yaitu VIR. Di sini kita dapat mengambil banyak sekali rumus dari segitiga ini. Nah, maksud dari segitiga ini adalah apabila kita ingin mencari V, maka V harus kita cari dengan cara I dikali R, karena I dan R itu kedudukannya sama. Nah, kemudian apabila kita ingin mencari I atau nilai arusnya, maka kita akan membagikan tegangan dengan R-nya, yaitu V per R. Kemudian apabila kita ingin mencari R, kita akan membagi tegangan dengan arusnya, atau V per I. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada tegangan dengan satuannya berupa volt, kemudian ada arus satuannya berupa ampere, kemudian ada hambatan yang satuannya adalah ohm. Nah, baik, lanjut ke slide berikutnya. Nah, baiklah. Kemudian di sini kita akan mempelajari tentang konsep hukum Ohm. Nah, di sini ada konsep yang pertama, yaitu tegangan akan bernilai besar jika hambatan yang diberikan juga besar. Nah, maksudnya seperti apa sih? Kita kan tahu dari rumus segitiga istimewa tadi bahwa apabila kita ingin mencari tegangan, kita akan mengalihkan arus dan juga hambatannya atau R-nya. Ketika nilai arus dan R itu sama-sama besar, kita perbesar, maka pasti tegangannya juga akan ikut besar. Seperti itu. Nah, kemudian di sini kita juga punya konsep yang kedua, yaitu arus akan bernilai besar jika tegangan yang diberikan juga besar. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, di sini ketika kita ingin mencari I, itu kan kita akan membagi V per R, atau tegangan dibagikan dengan hambatannya. V yang berfungsi sebagai pembilang apabila lebih besar daripada penyebutnya, yaitu R, maka hasilnya juga akan besar. Seperti itu. Seperti contohnya, misalkan V-nya 10, kemudian R-nya 2, pasti hasilnya akan 5, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada konsep yang ketiga, yaitu arus akan bernilai kecil jika hambatannya besar. Nah, konsep ini sebenarnya kebalikan dari konsep yang kedua sebelumnya, yaitu arus akan bernilai besar jika tegangan yang diberikan juga besar. Nah, ini adalah kebalikannya, yaitu ketika kita ingin mencari arus, namun penyebutnya itu lebih besar daripada pembilangnya, maka hasilnya pasti akan lebih kecil. Misalkan kita ingin mencari arus dengan nilai V-nya yaitu 10, kemudian R-nya itu bernilai 20, pasti hasilnya adalah 0,5. Seperti itu. Nah, di sini juga ada ilustrasi atau gambar
yang menunjukkan beberapa konsep tadi. Yang pertama, tegangan akan bernilai besar jika hambatan yang diberikan juga besar. Nah, di sini tegangan maksudnya apabila kita ingin mencari tegangan, apabila nilai ohmnya besar pasti hasilnya juga besar. Kemudian ada arus akan bernilai besar jika tegangan yang diberikan juga besar. Nah, di sini kita lihat pada gambar itu bahwa ketika volt itu besar atau gaya dorongnya itu besar, pasti si ampere juga ikut besar dong. Karena si ampere akan lebih mudah untuk melewati tegangan, akan lebih mudah untuk melewati hambatan maksud saya. Pasti dorongannya lebih kuat. Nah, yang ketiga adalah arus akan bernilai kecil jika hambatannya besar. Nah, kita lihat di gambar ini, ketika si ohm ini memiliki kekuatan yang besar, maka lubangnya akan lebih sempit. Jadi si arus ini akan bernilai kecil, jadi tidak mampu untuk melewati lubang yang dibuat oleh si ohm ini. Jadi seperti itu, konsepnya sangat mudah sekali. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, lanjut. Kita sekarang sudah mulai masuk ke contoh soal dari hukum ohm. Di sini kita memiliki sebuah rangkaian. Di sini ada dua buah resistor yang dirangkai secara seri. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui perbedaan dari seri dan paralel terlebih dahulu. Nah, di sini karena kita sudah mengetahui perbedaan dari seri dan paralel, di sini kita baca soalnya saja. Dua buah resistor masing-masing memiliki hambatan 2 ohm dan 2 ohm yang dirangkai secara seri. Selanjutnya, kedua hambatan dirangkai dengan tegangan baterai yang nilainya 6 volt. Nah, kemudian yang ditanya, berapa nilai kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan tersebut? Nah, di sini kita akan mencari I-nya atau kuat arus listriknya pada hambatan yang dua ini. Di sini kita akan mencoba menjawabnya. Di sini kita akan menjawab. Pertama, kita cari apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah R1 dan R2-nya itu bernilai 2 ohm. Masing-masing 2 ohm. Yang kedua adalah ada voltnya yang bernilai atau tegangannya yang bernilai 6 volt. Nah, di sini yang ditanyakan adalah arusnya. Kita ingat di rumus segitiga, apabila kita ingin mencari arus, maka rumusnya adalah V per R. Baik, seperti itu. Mantap. Kemudian kita akan menjawabnya dengan rumus I sama dengan V per R maksud saya. Nah, namun terlebih dahulu kita harus menyatukan resistor-resistor ini atau hambatan-hambatan ini. Kenapa? Karena ini dipasang dengan seri. Jadi kita tinggal menambahkannya saja. Berbeda dengan paralel, kalau kita memiliki rangkaian yang paralel, maka cara kita menambahkannya berbeda. Karena di sini seri, maka kita tinggal menambahkannya saja. Nah, kita harus mencari R totalnya dengan cara menambahkan resistor yang dua ini, yaitu R total R1 ditambah R2 yaitu sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4 ohm. Nah, ketika kita sudah mengetahui R totalnya, kita bisa mencari I-nya dengan cara V per R atau tegangan dibagi hambatannya. Jadi kita memperoleh nilai kuat arus listriknya bernilai 1,5 ampere. Jadi nilai kuat arus listrik yang mengalir pada kedua hambatan di resistor ini adalah 1,5 ampere. Seperti itu. Nah, di sini di bagian yang terakhir kita akan mengetahui atau mencoba mencari tahu bagaimana aplikasi hukum ohm dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita lihat contoh yang pertama yang adalah mengubah level panas setrika. Kemudian di sini yang kedua ada mengubah level kecepatan kipas angin. Yang ketiga adalah mengubah terang atau redupnya lampu. Dan yang keempat adalah pemanfaatan dalam termistor atau sensor atau sebuah sensor. Nah, di sini pada dasarnya keempat pengaplikasian hukum ohm ini di sini menggunakan konsep hukum ohm, di mana masing-masing dari contoh-contoh ini memanfaatkan bagian resistornya atau bisa membuat resistornya itu bisa diubah-ubah dengan cara apabila resistornya atau nilai hambatannya diubah, maka kita dapat mengubah nilai besarannya yang lain dengan cara misalkan yang pertama mengubah level panas setrika. Nah, di situ kan ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Nah, dengan cara mengubah nilai besar hambatannya, maka panasnya akan berbeda-beda.
Kemudian yang kedua adalah mengubah level kecepatan kipas angin, mengubah terang redupnya lampu, itu sama saja dengan mengubah resistansinya. Nah, dengan mengubah resistansi ini kita dapat mengubah besaran-besarannya yang lain seperti arusnya atau voltnya atau tegangannya. Maka di sini level kipas angin itu kan, kecepatan kipas angin itu berputar kan, itu dipengaruhi oleh besarnya arus yang mengalir. Dan kemudian terang redupnya lampu juga besarnya arus yang mengalir. Nah, besarnya arus yang mengalir ini dipengaruhi oleh besarnya resistornya atau besarnya resistansinya, bukan resistornya, besarnya resistansinya atau hambatannya. Nah, kemudian yang keempat adalah pemanfaatan dalam termistor atau sensor. Nah, di sini apabila biasanya sebuah sensor itu memanfaatkan nilai hambatannya juga. Nah, misalkan sebuah sensor suhu misalkan. Nah, sensor suhu ini dimana cara kerja sensor suhu ini, apabila ia menerima suhu sekian, maka pada sensor tersebut yang berubah adalah nilai hambatannya atau nilai resistansinya. Nah, kemudian pasti nilai resistansi tersebut kemudian diubah menjadi indikator-indikator lain, baik berupa bentuk tegangannya, bentuk arusnya, maka kemudian sensor tersebut dapat bekerja seperti itu. Nah, itu tadi beberapa penjelasan tentang hukum Ohm. Bagaimana? Sudah mengerti kan? Baiklah, sini saya Muhammad Syafri Yudi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.